Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita semua sampai pada saat ini. Berjumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu di saat ini bersama dengan kami, Jemaat Kolom 14. Kami menyampaikan selamat datang bagi kita semua yang ada di saat ini. Amat terlebih bagi pemateri kita di saat ini, yaitu yang terkasih Bapak Pendeta Adi Regar MTH. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kegiatan kita di saat ini akan kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Grace Runtu. Mari berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan di malam hari ini, berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu sempurna, yang boleh teralami bagi kami Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Tuhan boleh kumpulkan kami di malam hari ini di dalam program ibadah Kusapa. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati ibadah Kusapa kami pada malam hari ini, dari pertengahan permulaan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, bagi Bapak Pendeta Adri Regar MTH yang akan menjadi narasumber kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dia, memberikan kekuatan kepada dia, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan Jemaat Kol 14 yang sebagai penyelenggara dalam ibadah Kusapa pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam acara inti kita di saat ini. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk dapat mengambil bagian, dan pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terdapat di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Ibu Iselin Manganang. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Matius 27 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Terima kasih. Sebelum saya menyerahkan kepada moderator kita di saat ini oleh Bapak Suryani Rawis SPD, kita akan mendengarkan puji-pujian dari kolom 14 yang ada di saat ini. Disilakan. Bukti kasih-Mu
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sekarang ini kita akan masuk dalam pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Kesempatan diberikan. Kita yang ada di gedung gereja ini, tapi juga kita yang suka, ingin, tapi juga yang boleh menyaksikan program kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Saat ini kita masuk pada pokok, yaitu penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Berangkat dari cerita tentang Yudas yang menyerahkan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Itu dalam teks Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita bahas dulu tentang tema, yaitu bicara soal penyesalan, yaitu perasaan sedih dan tidak senang karena telah melakukan kesalahan atau tindakan yang dianggap memalukan. Bukan cuma memalukan, sangat memalukan dalam satu persekutuan. Kemudian mengalami tekanan batin. Bicara soal perasaan sedih, maka tentu ada kesusahan dalam hati seseorang. Karena itu membebani diri, apalagi soal dosa yang dilakukannya. Dia melakukan itu disertai dengan keinginan untuk tidak melakukannya lagi. Bukan berarti bertobat. Memang tidak ingin melakukan kembali. Kemudian bicara soal menyesal dalam bahasa asli metamelomai, itu mendatangkan putus asa, hilang harapan untuk mengubah keputusan, seakan-akan sudah tidak bisa lagi. Kemudian darah orang menunjuk pada soal kehidupan atau menunjuk juga pada nafas hidup. Sekarang soal menyerahkan darah orang, itu menyerahkan kehidupan orang lain, menyerahkan nafas hidup kepada orang lain, kepada sesuatu atau yang nantinya mendatangkan kematian. Ada kaitannya dengan cerita kita, yaitu tentang pengkhianatan kepada seseorang, tapi juga dalam satu komunitas. Yang bicara soal tidak bersalah, artinya Yesus tidak didapati ada kesalahan yang dia lakukan, atau tidak ada pelanggaran dan dosa. Kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan di sini, yaitu gagasan daripada Yudas melihat bahwa dengan menjual Yesus yang dia adalah raja orang Yahudi, maka dia pikir akan ada pembelaan, akan ada kuasa, apalagi dia tahu sendiri Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Nah, ternyata penyesalan itu mendatangkan hal-hal yang di luar perhitungannya, melenceng dari DP harapan. Sekarang mengapa? Tentu ada istilah alasan mengapa tema ini diangkat. Pada hakikatnya penyesalan tidak dapat mengubah sesuatu. Di dalamnya juga ada kekhawatiran, di mana meragukan tentang apa yang diyakini. Kemudian tujuan keputusan yang dilakukan oleh Yudas tidak sesuai dengan DP pemikiran.
Sehingga di satu sisi dalam pelaksanaan itu yang menganggap tidak ada jalan keluar dari keputusan yang salah. Sehingga penyesalan itu dia wujud nyatakan dalam rangka tidak melakukan lagi, maka dia menggantung diri. Hidup dalam penyesalan dikuasai oleh penyesalan itu sendiri. Selanjutnya kita tiba pada tujuan penulisan daripada kitab ini. Itu kitab Matius. Yang pertama adalah memperlengkapi orang percaya untuk memahami bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Mengapa menggunakan kata sorga bukan menggunakan kerajaan Allah? Sehingga kalau kita bertanya, bagi orang Yahudi yang tidak akan menyebut nama Tuhan secara sembarangan, orang akan bilang sorga memberkatimu, sorga menyertaimu, karena dia tidak akan cuma kata Allah memberkatimu. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana kehidupan orang beriman dalam gaya hidup kerajaan. Itu diungkapkan dalam khotbah Yesus dalam pasal 5 sampai 7. Kemudian apa misi kerajaan Allah? Yaitu dapat dibaca dalam 9 sampai 10. Jadi pasal 9 sampai 10. Yang berikut adalah harapan-harapan di dalam kerajaan Allah. Itu pasal 13. Kemudian komunitas kerajaan pasal 18 dan 19. Dan masa depan kerajaan Allah pasal 24 dan 25. Itu merupakan blok yang boleh orang pelajari dari 5 khotbah Yesus. 5 pengajaran Yesus yang sangat berbeda bila kita membandingkannya dengan patron, yaitu Injil Markus. Metodenya hampir sama. Sehingga khotbah-khotbah Yesus itu dikumpulkan dalam 5 blok ini. Kalau Markus dia sejarah sama, yaitu 2,5 tahun dia melakukan pelayanan di utara, kemudian 6 bulan kemudian Yesus masuk ke Yerusalem. Tetapi untuk Matius dia kumpulkan semua khotbah-khotbah Yesus dengan tujuan-tujuan tentang bagaimana memuridkan orang-orang percaya. Itu pasal 28 ya. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa, itu tujuan. Nah sekarang masuk dalam tujuan khusus, yaitu kitab ini ditulis sekitar tahun 85, di mana terjadi peristiwa orang-orang Yahudi Kristen dan orang-orang Yahudi yang masih terikat dalam istilah saya sebentar, dia menggunakan istilah legalis, dan orang-orang Yahudi yang jadi Kristen seakan-akan tidak baku dapa. Oleh sebab itu dengan non-Yahudi juga sulit sekali baku dapa. Karena memahami kalau non-Yahudi dia jadi percaya kepada Yesus karena dalam istilah lisensi. Begitu. Sehingga tujuan khusus yaitu menjaga hubungan Yahudi dan non-Yahudi supaya boleh hidup bersama.
Kemudian diharapkan lewat Injil Matius ini pintu terbuka bagi orang Yahudi. Mengapa masih pintu terbuka untuk mereka percaya Mesias sudah ada, sudah datang, dan dia sudah mati, menderita, mati, dan bangkit untuk kita. Itu bisa kita lihat betapa banyaknya kutipan langsung yang diambil dari perjanjian lama tentang siapa Yesus. Kemudian yang selanjutnya diingatkan kepada orang Yahudi supaya jangan melupakan pohon keturunannya. Itulah sebabnya diambil silsilahnya untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang Yahudi supaya percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, padahal memang hal yang baru untuk mengungkapkan Yesus. Itu nanti ada di perjanjian baru. Hal yang nama yang baru dikenal, yang ada adalah Immanuel atau Mesias kan. Tidak akan pernah diungkapkan di perjanjian lama bahwa nama Yesus itu ada. Kemudian tujuan khusus yang berikut adalah dalam pasal 28 itu. Pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridku, membaptis lalu mengajar tentang kehendak Yesus. Yang akhirnya dinyatakan, kalau tidak pergi tentu berkat tidak akan jadi. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Bahasa dulu itu Kang. Selanjutnya, tolong lihat soal latar belakang. Tadi saya sudah singgung, itu terjadi pertentangan Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian lewat yang ada bahwa Yesus sebagai Mesias, Yahudi melihat dorang adalah umat pilihan Tuhan, legalisme. Dan non-Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias merupakan lisensi untuk dorang lewat baptisan. Sampai pada penolakan untuk berada di sinagoga. Jadi orang Yahudi bilang, enggak bisa ngoni masuk ke situ. Itu orang umat pilihan. Kemudian melakukan pemuridan bagi orang percaya dalam melaksanakan misi, yaitu pergilah. Sehingga bila kita kembali kepada blok yang dinyatakan oleh Injil Matius melalui mengumpulkan khotbah-khotbah Yesus, yaitu dari khotbah di bukit dan seterusnya tadi. Kita masuk pada pembahasan. Saya melihat ini adalah narasi tentang apa yang disebut nubuat daripada Sakaria, pasal 11 ayat 12 dan 13. Dan Yesus tentang kehidupan Yudas. Narasi ini dalam pasal 27 ayat 1 sampai 10, bisa juga dilihat dalam 26 69 sampai 75. Itu mau menggambarkan bahwa jemaat mengalami kemunduran sebagai murid dan ada yang berdampak pada penyesalan. Sebenarnya itu berangkat dari sejarah di mana ada pengalaman hidup terjadi, di mana orang-orang percaya mundur dari keyakinan mereka. Mengapa mundur? Ingat peristiwa Nero yang nantinya muncul lagi di tahun 96. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pengikut Kristus. Jadi
Mundur karena menggadaikan Tuhan. Mundur dalam situasi Petrus, menyangkal Tuhan. Dia, orang bisa lihat di sini bahwa pasal 26, lebih khusus ayatnya yang ke-69 sampai 75, gambaran tentang penyangkalan dari peristiwa masa lalu. Jadi umat Tuhan diingatkan, selain bahwa pohon keturunan tentang Mesias itu sudah ada, tapi juga diperhadapkan dalam mengingatkan. Oleh sebab itu dalam ayat 8 pembacaan kita ditegaskan kembali, sampai sekarang itu disebut tanah darah. Gitu. Selanjutnya kita lihat dalam pasal 1, ayat 1 bahwa diceritakan bagaimana kesepakatan 71 orang tua-tua, ahli Taurat, Farisi membahas akan permasalahan tentang Yesus. Kemudian lewat pembahasan itu memunculkan rekomendasi untuk menyerahkan Yesus ke pengadilan Roma, yakni untuk melaksanakan rekomendasi itu, yakni dihukum mati. Kemudian apa yang diputuskan dalam bahasa Yunani bilang sumboloilian, boulian. Dan rekomendasi yang diketahui oleh Yudas, dia menyesal. Aduh, karena dia juga bagian dari saksi di situ. Habis itu dia pulang, diambil itu doi, kembalikan, tidak diterima, dia lempar. Kemudian keputusan itu menurut hukum Musa tentang uang itu ditolak, karena itu dianggap sebagai hasil suap yang berakibat pada kematian Yesus. Atau di sisi lain, kata menyesal yang dinampakkan di sini metamelomai, dan bersalah dalam keputusan untuk menyerahkan Yesus ayat 4a. Kemudian tindakan yang diambil karena depresi dalam penyesalan. Kita bisa lihat di ayat 5, bisa bandingkan dalam Kisah 1 ayat 18 dan 19 yang menceritakan tentang tindakan penyesalan, menggantung diri dan perutnya sampai pecah. Dan itu bisa dilihat dari segi medis, bahwa dikala orang yang sudah kepanasan mati tidak digubris karena juga dianggap najis untuk diamankan, sampai putus tali, panas terus polot itu perut karena dianggap najis. Selanjutnya penolakan untuk 30 keping yang dianggap sebagai uang haram dan hasil dari pengkhianatan dan juga berbau kekejian. Bisa dibandingkan dalam Yesaya 1 ayat 11, dalam pembacaan kita ayat 4b sampai 6. Karena uang sudah ada, maka dari segi najis, haram, maka mereka memfungsikan itu bukan untuk pekuburan Yahudi. Orang beli tanah untuk pekuburan orang asing. Sejarahnya sampai pernyataan dalam ayat 8 bahwa itu masih ada dan dikhususkan untuk orang-orang asing. Dari narasi ini atau cerita ini maka ada makna dan implikasi bahwa pengaruh legalis Yudais dan Kristen atau dalam kurung umat yang menganggap umat kepunyaan Allah, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah, itu bagian dari pemahaman tentang legalisme.
Hukum dan pengajaran. Jadi dia bicara soal hukum sebagai umat Tuhan, pengajaran dari Yesus. Gitu. Dia bedakan dari situ. Kedua, ada pengaruh lisensi bahwa keselamatan dikaruniakan Tuhan dan melalui pembaptisan yang sering mendatangkan kesombongan iman. Torang kok tu percaya Mesias, torang percaya sekali Yesus, torang percaya sekali bahwa Yesus itu menderita untuk torang. Torang percaya sekali bahwa Yesus mati, disalibkan mati untuk torang. Dan torang percaya sekali bahwa Yesus bangkit. Ini persoalan, cuma sampai dipercaya. Selanjutnya, diingatkan bahwa keputusan yang diambil lewat majelis yang ada, bahwa saya melihat sini ada demokrasi yang didasarkan pada ketakutan untuk masalah soal kuantitatif, dan kekuasaan haruslah didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kasih. Mengapa demikian? Karena seringkali keputusan yang muncul demi mempertahankan kekuasaan, demi mempertahankan ide, pemikiran, dan tujuan yang dia bawa dalam keputusan. Itu persoalan. Sehingga itu saya bisa contohkan dalam situasi di mana Yesus pernah dinyatakan mereka menang karena teriakan. Atau di masa Musa yang mengutus pengintai-pengintai 11 melawan 1. Kalau 2 orang tuh Yosua dan Kaleb bilang aman, Tuhan serahkan. Karena ada pengambilan suara terbanyak, maka dampaknya Bacalang lebih jauh lagi. Itu bicara soal demokrasi lewat 71 ahli-ahli yang ada, tua-tua, karena diperhadapkan pada suasana semua tak kurang terampe anggota jamaat, maka dibuatlah hal-hal yang demikian. Kemudian keputusan janganlah dilaksanakan secara emosional dan kepentingan diri serta kelompok, tetapi tetap berdasarkan kebenaran yang melihat kepada sejarah. Mengapa saya menekankan tentang sejarah? Karena itu dikenakan kepada orang percaya di masa lalu, di masa Matius, bahwa pengalaman yang ada banyak yang undur diri dari persekutuan. Mengapa undur diri? Karena tekanan, karena takut mati, karena mencari selamat masing-masing. Bukan hanya sejarah di masa perjanjian baru atau di masa zaman rasul-rasul, tetapi juga ada sejarah tentang orang Israel. Karena ini mau menghubungkan, saya katakan tadi, orang Yahudi jangan melupakan pohon sejarah soal keturunan. Dan itu menjawab tentang pernyataan mengapa Injil Matius menjadi penghubung perjanjian lama dan baru. Karena Injil Matius paling banyak mengutip langsung perjanjian lama. Kenapa? Ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ini DP catatan-catatan. Kemudian untuk kepentingan umum dan masa depan. Jadi tidak lepas dari Missio Dei yang dilaksanakan melewat pemuridan, memperlengkapi orang-orang percaya. Oleh sebab itu Injil ini bukan sebenarnya
bukan pada orang yang baru percaya. Tetapi orang yang so percaya tahun 85 berarti memang secara kelembagaan so mantap. Sehingga di satu sisi pernah diceritakan tentang kalau ada yang bersalah tegurlah dia. Kalau dia tidak dengar, panggil orang lain. Kalau dia tidak dengar, habis itu serahkan ke majelis jemaat. Kalau dia tidak dengar, anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Jadi so masuk di disiplin. Itu pernyataan dari Injil Matius. Selanjutnya, keputusan dengan suara terbanyak sering bukanlah keputusan yang mendatangkan berkat, tadi saya terangkan, tetapi berdampak pada penyelewengan dan nantinya menyesal. Artinya mengapa saya katakan bahwa itu muncul, DP dampak adalah penyelewengan. Dan bisa dilihat di masa kini bahwa gara-gara keputusan yang muncul tetapi tidak disetujui oleh sekelompok, maka dia merasakan supaya lebay keluar dari atau undur dari persekutuan. Cuma akibat keputusan yang tidak diterima, usulan yang tidak diterima. Banyak yang mundur. Saya katakan itu sebagai penyelewengan. Kemudian penyesalan, bahwa dikala keputusan yang diambil, maka dia menyesal. Diterima ternyata melenceng. Kan di dalam sidang kadangkala demikian, dalam keputusan bersama, aduh so paksakan kita pekendak, ternyata tidak terlaksana, akhirnya menyesal. Kemudian keputusan yang diambil haruslah dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dari segi keadilan, dan apa benar itu kehendak Tuhan. Mengapa saya menekankan hal ini? Kenapa? Seringkali keputusan yang ada tidak dipertanggungjawabkan. Artinya setelah dilaksanakan tidak dipertanggungjawabkan. Ada seringkali begitu. Syukur kata orang tetap ada pertanggungjawaban sebagai gereja. Lewat program dievaluasi, dipertanggungjawabkan, oh ini yang belum jalan, ini yang sejalan. Kemudian dari segi keadilan, adilkah keputusan kita? Kadangkala ada keputusan yang mau menyenangkan diri tetapi membuat penderitaan bagi orang lain. Apalagi soal kehendak Tuhan. Firman seringkali dijadikan sebagai perisai dalam rangka mendorong untuk diputuskan. Padahal konteksnya akan berbeda. Salah satu contoh yang seringkali terlihat dalam setiap organisasi, bahasa keadilan yang muncul seringkali cuma untuk sepihak, padahal terapannya tidak adil dirasakan oleh orang lain. Banyak hal tentang itu. Olehnya saudara-saudara, kita lanjut. Sebagai gereja mengajarkan untuk mengambil keputusan bukan dengan suara terbanyak. Bahasa lain bilang voting kan. Tetapi melandaskan pada apa yang dikehendaki Tuhan bagi gereja dalam menjadikan murid yang siap pergi
sebagai warga kerajaan sorga dengan tadi 5 blok, yaitu dia tahu bagaimana gaya hidup kerajaan sorga. Berbahagialah, berbahagia. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Bukan yang sebenarnya tidak mar demi orang lain, ya. Kemudian melaksanakan misi itu. Dalam Injil Matius pernah Yesus ungkapkan, saya melihat setan jatuh dari langit setelah diutus 12 rasul. Dengan apa? Melihat sejarah, pengalaman. Cuma apa tuh mau baking? Pergilah, bangkitkan orang mati, sembuhkan yang sakit. Jadi berbuat dulu membuat orang percaya. Kemudian harapan-harapan yang muncul sebagai warga kerajaan Allah, itu masalah moral. Bagaimana orang hidup satu komunitas kerajaan Allah? Apa tuh harapan-harapan itu? Supaya orang lain melihat ini ketika tuh warga kerajaan Allah, atau dalam konteks Matius warga kerajaan sorga. Kemudian bagaimana tuh kehidupan dalam komunitas? Mau menerapkan gaya hidup dalam melaksanakan misi Allah. Dan yang terakhir adalah bagaimana masa depan kerajaan Allah yang digambarkan dengan biji sesawi. Dari kecil dia akan menjadi pohon yang sangat besar dan berkembang sampai sekarang ini dengan 5 blok khotbah yang disatukan oleh Matius itu. Dan sebagai gereja yang hidup di dunia global, kita tidak dihanyutkan dalam perkembangan. Jangan dihanyutkan dengan perkembangan teknologi di apa semua. Tetapi kita memiliki prinsip sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi tetap orang punya jangkar iman. Saya bahasakan di sini punya jangkar iman, punya pengharapan dan kasih, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Ciri-cirinya ada. Lanjut. Kita tegas untuk menolak dan menerima. Jangan ada di kata atau, tetapi tegas untuk menolak dan menerima. Orang tidak ada di zona ruang kosong. Itulah sebabnya dikatakan, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Lari dari itu adalah dari si iblis. Selanjutnya, bicara soal penyesalan yang tulus, tentu seharusnya akan berujung pada pertobatan. Pertobatan bukan berhenti untuk tidak melakukan, tetapi menghabisi diri lewat karena depresi, jembatan atau gedung tinggi jadi sasaran untuk mengakhiri kehidupan. Kemudian dari cerita yang kita baca, maka wujud syukur dalam pembangunan gereja, saya bukan hanya melihat fisik tapi juga pembangunan persekutuan itu haruslah yang terbaik. Kalau digambarkan tadi prinsip bahwa ini tidak bisa masuk di perbendaharaan karena disebut uang darah, hasil pengkhianatan.
tidak bisa. Apakah demikian yang terjadi di sini ataupun di sana? Hasil dari jerih lelah kita. Dan kemudian dapat dipergunakan untuk pelayanan, yaitu bagaimana mengajarkan gaya hidup, bagaimana misi Allah dilaksanakan lewat persekutuannya ada. Kemudian harapan-harapan kalau dalam komunitas itu apa saja, supaya dilihat oleh orang lain bagus, bertumbuh berkembang, nyandak hanyut dengan ajaran lain, nyandak bikin peniruan dengan gaya di gereja lain. Maka orang tetap ada dalam prinsip lewat torampe doktrin, dan yang seringkali dalam ibadah orang mulai hanyut, seakan-akan iko jodoh orang itu betul tanpa orang sadari. Padahal orang diperhadapkan dengan istilah diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Seringkali jadi. Maka kadang-kala orang ambil dari lain, bawa ke gereja, tempat persekutuan. Seringkali demikian, terbawa dengan orang lain. Padahal yang dinyanyikan kebanyakan nyanyian-nyanyian yang seringkali tidak seturut dengan torampe iman. Kira-kira bagaimana DP contoh? Orang percaya bahwa hidup ini anugerah. Orang dia bilang hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Benar. Cuma orang ini hidup karena anugerah. Dan lewat kehidupan komunitas sebagai orang-orang yang sudah diperlengkapi, maka sebagai komunitas kerajaan Allah, dia akan diperhadapkan pada gambaran biji sesawi dari biji yang kecil menjadi pohon yang sangat besar. Itulah sebenarnya masa depan kerajaan Allah. Mau mengangkat saudara-saudara yang ada dalam kuasa iblis lewat cerita Yudas yang dibujuk oleh iblis untuk menjual Yesus, maka orang angkat mereka supaya jadilah kehidupan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah dan menentukan kerajaan Allah ke depan. Orang mengambil orang-orang yang dikuasai oleh iblis, yaitu lewat yang dalam bahasa Yunani bilang manusia-manusia daging atau perbuatan duniawi. Saya memang tidak setuju dalam soal pemahaman itu karena sangat sulit untuk diterapkan kepada Yesus yang adalah tubuh. Seringkali jadi begitu. Ya, demikian untuk pembahasan kita. Semoga boleh membawa hikmat dan boleh memperlengkapi kita dalam pelayanan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesempatan. Saya beranjak dari apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri saat ini. Dan saya yakin ini juga penting agar supaya ketika kita akan menyampaikan itu kepada jemaat atau bahkan kehidupan kita, memberikan jawaban di mana kita tahu bahwa
sosok seorang Yudas Iskariot yang dibahas dalam pembacaan ini adalah merupakan juga murid dari Tuhan Yesus. Bahkan hidup bersama dalam kerja pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Namun apa yang dilakukan oleh Yudas ini, yaitu dia mengkhianati Yesus. Bahkan ketika dia melakukan pengkhianatan, ya, sebenarnya dia ada menyesal. Saya sebagai orang hukum, saya melihat ada penyesalan. Namun ternyata penyesalan yang tidak berakhir dengan pertobatan, itu akan ujung-ujungnya sampai di putus asa. Depresi sama yang pendeta bilang. Nah, inilah juga yang akan kita ajak kepada jemaat dalam satu kondisi. Jangan menjadi seperti Yudas, bukan hanya khusus pengkhianatan yang dia lakukan. Namun kita sebagai manusia tentunya tidak putus terlepas juga dari banyak melakukan kesalahan. Namun apa yang dilakukan oleh Yudas ini sangat jelas bahwa penyesalannya itu tidak berujung pada pertobatan. Berbeda dengan Rasul Petrus. Bahkan kenapa juga itu tidak berujung pada pertobatan? Saya mencoba untuk melihat bahwa apakah dia, ya, dikatakan juga dalam Alkitab kan dia sempat mengatakan mengapa minyak yang sangat mahal ini tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin waktu dia masih dalam pelayanan bersama Yesus. Ini menunjukkan bahwa ada kebiasaan dari Yudas yang kecenderungan, ya, apakah dia mengambil uang-uang untuk kepentingan pribadi? Sebab Yudas itu pemegang kas. Dan kehidupan yang seperti ini yang akhirnya ketika dia ditawarkan, ya, dengan satu kondisi 30 keping uang perak itu, ya, kehidupan yang seperti itu yang menjadi kebiasaan yang membuat dia jatuh. Hal yang berikutnya saya tanyakan, yang termasuk dengan istilah uang dan kategorinya sama dengan uang haram kah? Uang suap kah? Bagaimana dengan orang yang bak kasih pinjam uang kong ding rente-rente, ya, ini kan karena ujung-ujungnya nanti uang suap masuk juga ke kas jemaat, ke kas gereja. Ini akan memberikan pemahaman bagi jemaat agar orang menghindari terhadap uang-uang yang demikian untuk kita bawa ke mezbah Tuhan. Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Baik. Dalam cerita Alkitab soal Yudas pe kehidupan, sebenarnya dia lengkap. Dia ken rasul lengkap. Penatua, karena hanya dia di Alkitab di Perjanjian Baru lengkap dipegelar. Tukang urus semua. Kalau lain cuma rasul, enggak pegang doi. Utusan rasul atau apostolos, so ini kalau Yudas lengkap semua. Dan pernah dia ditegur soal penyalahgunaan keuangan.
Tetapi untuk peristiwa mengapa dia menjual Yesus? Karena ada dorongan dari si gelap. Oleh sebab itu cerita tentang Yudas ini kalau dikaitkan dalam pasal 9 dan 10 itu sebenarnya tugas. Supaya tidak ada yang mundur, tidak ada yang menyeleweng, tidak ada yang berkhianat kepada Tuhan atau juga melalui gereja. Karena ayat 8 ditegaskan di situ. Coba baca ayat 8. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut sebagai tanah darah. Itu peringatan sejarah yang sebenarnya mau mengingatkan sebenarnya peristiwa zaman Nero. Karena ini ditulis tahun 80-an, 85. Di saat ada peristiwa di mana kehidupan orang Yahudi dan non-Yahudi diperhadapkan dalam pertentangan soal torang kok adalah umat pilihan Tuhan, torang kok adalah orang yang diselamatkan kemudian dibaptis, itu lisensi. Jadi ada pertentangan itu yang terjadi sehingga diangkatlah cerita itu dan diberikan kepada sebenarnya orang Yahudi. Bagaimana tuh janji kerajaan Allah yang Tuhan inginkan. Namun pemikiran mereka diperhadapkan dalam bahwa Yesus kalau dia Mesias nak mati, ini boleh mati. Tetapi faktanya orang bilang orang sementara menunggu. Baku beda dengan orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Mesias dan dia akan datang kembali. Maka dikenakan dalam peristiwa cerita Yudas diingatkan itu jangan melenceng. Kemudian jangan backing satu kompromi untuk mencelakai orang lain atau istimewa mencelakai saudara-saudara mereka. Yang sebenarnya harus bersatu dalam situasi ini. Itulah mengapa saya lewat literatur tuntunannya ada saya melihat pembahasan itu bahwa ini khotbah dari Yesus dibuat menjadi 5 kelompok. Kalau yang lain-lain adalah soal narasi untuk menopang itu. Bagaimana misalnya pasal 24 dan 25 lewat cerita Yudas. Kemudian di pasal 26 cerita tentang Petrus yang menyangkal. Itu gambaran persekutuan yang ada seringkali terjadi penyangkalan terhadap Yesus. Kemudian penyangkalan berikutnya adalah soal doi. Cerita soal Yudas. Demi mendapatkan sesuatu menyangkal iman, menyangkal kepercayaan. Baru diberikan penekanan. Di selanjutnya Yesus melihat Petrus, jadilah ayam berkokok. Nah, soal pemberian yang mau ditegaskan di sini dengan jelas sebenarnya sudah dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tapi dari satu sisi sebenarnya persembahan kita jangan lagi menggunakan kata persembahan. Karena bicara soal persembahan ada sesuatu yang hidup yang harus dipersembahkan. Dengan adanya titisan darah, maka disitulah terjadi dalam rangka pengampunan dosa. Dan Yesus sobeking itu. Jadi yang muncul sekarang adalah orang bersyukur bahwa orang masih hidup sekarang, orang masih bernapas sekarang, orang masih boleh bekerja sekarang, orang masih boleh menikmati minggu-minggu sengsara tentang penderitaan Yesus. Sebenarnya untuk orang. Jadi orang katakan saja bersyukur Yesus mati untuk orang. Bersyukur Yesus menjadi korban persembahan yang sekali dan tidak akan terjadi untuk selanjutnya. Itu soal pemberian. Bagaimana orang mau atur bahwa ini pemberian memang dikhususkan secara khusus. Bukan sebagai persembahan tapi ungkapan syukur. Orang boleh dapat berkat lewat pekerjaan,
orang boleh dapat membiayai anak, orang boleh dapat membangun gereja dan seterusnya. Itu wujud syukur yang kita menyatakan. Kalau lagi masih pakai kata persembahan, apa sih yang mau dipersembahkan oleh Tuhan? Tapi pemberian kita yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Boleh begitu, Pina? Pemaparan dan tanya jawab telah selesai dan kami kembalikan kepada penuntun acara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menutup program Kusapa di saat ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Raruntam Pinongkol MTH. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam kasih dan perkenanan-Mu, acara Kusapa malam ini dari awal sampai akhir boleh jadi karena tuntunan-Mu. Yakinlah kami, kuasa Roh Kudus yang berkarya atas kami semua, baik sebagai pelaksana, demikian juga pembawa materi malam hari ini, Bapak Pendeta Adi Regar MTH. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, apa yang disampaikan malam hari ini, yang menjadi pemahaman bersama kami, untuk kemudian disampaikan kepada jemaat, betul-betul dihayati dengan baik, bahwa karya selamat Tuhan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami melalui jalan penderitaan, salib dan kematian, itu semua adalah karena kasih-Mu untuk dunia dan isinya, termasuk kami manusia. Kiranya pemahaman bersama ini menjadikan pemberitaan kami sebagai hamba-hamba-Mu semakin menyentuh kehidupan iman jemaat-Mu, apalagi ketika ada di minggu-minggu sengsara ini. Tolong kami semua ya Tuhan, agar betul-betul menyerahkan Engkau yang berkarya di dalam kami, agar pikiran kami dan seluruh kehidupan kami ada dalam tuntunan-Mu, memikirkan apa yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami. Betapapun kadangkala menuntut pengorbanan, menuntut kesediaan diri, rela berkorban, sebagaimana Engkau yang berkorban karena kami. Memberkati kami semua yang boleh ambil bagian dalam acara di malam hari ini. Berikan kami semua kekuatan kesehatan yang baik ya Tuhan. Baik Jemaat Kolom 14 yang sudah melaksanakan acara ini, Tuhan yang akan menolong saudara-saudara kami agar semakin hari makin setia melaksanakan tugas panggilan bersama ini. Memberkati para pendeta, penatua, diaken, bahkan siapapun mereka, jemaat-Mu yang duduk bersama, yang boleh diperlengkapi melalui acara Kusapa di malam hari ini. Biarlah kami semua dipakai oleh-Mu ya Tuhan, untuk terus memberitakan karya selamat Tuhan. Dan kami siap, baik atau tidak baik waktunya, untuk memberi hidup kami dipakai oleh-Mu dalam rangka mewartakan karya selamat Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dengan sukacita. Memberkati apa yang boleh kami persembahkan ini, dan kiranya seluruh hidup kami pun selalu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dan kehendaki bagi kami. Iya Tuhan, ada banyak program pelayanan yang masih menunggu kami untuk kami ambil bagian di dalamnya. Tuhan berikan kami semua
kesukacitaan. Apakah kami sebagai badan pekerja, sebagai penanggung jawab melaksanakan keputusan-keputusan sidang majelis jemaat, biarlah semua yang kami layankan adalah dalam rangka menjadikan jemaat-Mu makin setia, makin taat dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh program pelayanan kami selanjutnya, baik sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan sepanjang bulan April yang Tuhan karuniakan kepada kami, biar kami semua ada dalam lindungan Tuhan, siang maupun malam. Kami semua diberikan tubuh yang sehat, kuat, keselamatan dalam melaksanakan segala tugas panggilan Tuhan dimanapun Tuhan utus kami pergi dan ada. Bapa di dalam surga, sebentar manakala semua acara kami di sini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar kami dengan kasih-Mu agar kami boleh kembali tiba di rumah kami dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Bahkan seluruh kehidupan kami di malam hari ini, kami mau serahkan ke dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Berkenan Tuhan mendengar dan menjawab doa ini sambil mohon pengampunan daripada-Mu untuk semua salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih disampaikan kepada yang terkasih Bu Pendeta Maria Rarontam Pinongkol MTH yang sudah menutup dengan doa akan program kita di malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Robi Pangau Esos. Kepada Bapak disilakan. Maaf, saya sampaikan terima kasih banyak kehadiran daripada kita semua, walaupun juga dibatasi dengan waktu. Saya tahu banyak Pelsus ini ingin bertanya, cuma mungkin antara malu, nggak enak dan lain sebagainya. Itu barangkali saya tambahkan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada kita semua, khusus pada Bapak Pendeta Adri Regar MTH, dan kepada kita semua sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Somahe kai hage sangsio pate-pate pakatuan wa pakaroin kita yang baya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.